dia teriak-teriak kayak gitu? Apa sih Bianca? Kamu kok teriak-teriak? Kenapa sih nak? Itu mah, Mas Dimas. Kayaknya dia udah tahu deh kalau Juna itu anak yang dia dan Natasha urus. Dan sekarang dia mau cari tahu siapa orang tuanya Juna yang sebenarnya. Lagian Aisyah juga sih ada-ada aja. Ngapain coba? Dia bawa-bawa Juna ke rumah Mas Dimas. Bikin repot aja kan? Wah, kacau nih. Tapi kamu tenang aja Bianca. Gelandangan itu nggak akan pernah bisa ditemukan kok. Pertama, dia tinggalnya itu berpindah-pindah kan, hanya di gerobak. Nggak tetap kok. Polisi juga nggak akan bisa menemukan mereka. Apa sih yang kamu khawatirin? Enggak, Mah. Aku yakin banget Mas Dimas dan polisi masih ingat dua orang itu. Gimana kalau mereka tetap kekeh mau cari mereka? Ya kalau gitu gimana pun caranya kamu harus bisa membuat Dimas menghentikan penyelidikan ini. Ya tapi gimana caranya? Gini Bianca, sekarang ini Dimas hanya tahu sebagian kan? Kita buat gimana caranya supaya Dimas tidak mengetahui semua cerita ini. Oke cantik? Mama bener juga. Kayaknya aku dapat ide deh, Ma. Aku harus pergi dulu ya. Bye. Fadil mau lihat nggak orang yang paling tante sayang? Tante mau kasih lihat fotonya sama Fadil ya. Fadil lihat, ini orang yang paling tante sayang. Cantik ya? Cantik gak? Dia lihat apa sih di handphonenya itu? Kok matanya udah kriip-kriip ngantuk ya? Fadil mau tidur? Ya udah, yuk kita ke kamar Fadil. Bagus deh. Dia ke sana tanpa bawa handphonenya. Aku bisa cari tahu lebih banyak dari handphonenya dia. OMG. Ih, ngeselin. Ternyata passwordnya pakai sidik jari lagi. Ngeselin banget. Jadi nggak tahu deh soal. Ngapain itu? Pegang-pegang handphone saya. Oh, saya itu lagi mau bersihin meja karena saya nggak suka meja saya ada debunya. Terus tahu-tahu ada handphone kamu menghalangi pekerjaan saya. Tuh, saya taruh. Untung aja udah bersih. Baru tahu bisa bersihin meja pakai kipas. Model baru ya? Lain kali kalau udah jadi orang tua seperti saya, kamu akan tahu bahwa kipas itu bisa juga buat bersihin debu. Oke deh Tante, semangat bersih-bersihnya ya. Itu debu-debu tuh bersihin ya. Sekalian digosok. Ketahuan lagi. Mudah-mudahan aku bisa mulai saya dipercaya sama dia. Maaf mengganggu waktu Bapak. Saya kesini ingin menanyakan pasangan suami istri yang mengaku orang tua kandung dari bayi yang diculik sama komplotan Nenek Darsi, Pak. Ya, sebentar ya Pak. Kami harus cek dulu datanya karena kasus ini sudah lama dan kita anggap selesai. Mohon dibantu Pak, saya minta mungkin ada data-data atau KTP-nya. Sebentar ya Pak.
Ini datanya, Pak. Nah, ini ada fotokopi KTP-nya, Pak. Saya izin, bisa saya foto, Pak? Ya, silakan. Terima kasih banyak waktunya. Saya permisi ya, Pak. Di KTP alamatnya bener. Tapi kok malah lahan kosong ya? Mas, maaf ganggu. Iya, Pak. Saya lagi cari alamat. Ini alamat sesuai KTP kan? Tapi kenapa lahannya kosong ya? Nggak ada rumah. Dari dulu emang di sini tanah kosong, Pak. Atau jangan-jangan orang ngaku-ngaku kali, Pak. Atau mau nipu kali, Pak. Makanya dia bikin KTP atas nama tanah kosong ini. Nipu. Aduh, gawat. Mas Dimas kok udah nyampe duluan. Pasti dia udah curiga kalau orang tua bayi itu adalah penipu. Gimana ya? Halo, saya ada tugas buat kamu. Ya udah, terima kasih ya, Mas. Oh, iya, Pak. Berarti selama ini saya ditipu. Terus mereka itu siapa? Mau kemana lo? Saya habis cari alamat. Lo belum tahu siapa gua. Gua yang punya wilayah sini. Lo berani masuk sini berhadapan sama kita. Saya nggak mau ribut-ribut di sini. Lo berani sama gua? Yes, bagus, bagus. Rasain lo. Ayo cabut. Bagus. Bagus. Ini bayaran kalian. Oke, thank you, bos. Kasih tahu lagi kalau ada tugas buat kita. Pastinya saya akan kasih tahu kalian lagi kalau saya ada keperluan. Bal, cabut. Sekarang, Mas Dimas pasti bakal ngira kalau preman tadi adalah anak buah komplotan penculik. Semoga dengan cara seperti ini dia akan berhenti selidiki soal ini. Dan gak akan pernah tahu bahwa bayi Juna sebenarnya adalah anak kandungnya dia. Dan semua ini terjadi karena aku penyebab kekacauan ini. Kira-kira Mas Dimas berhasil nemuin sesuatu nggak ya?
Aduh, aku penasaran lagi. Telepon aja kali ya. Halo, Natasha. Halo Mas Dimas. Gimana Mas? Mas Dimas berhasil nemuin sesuatu? Aku udah dapetin alamat dari pasangan suami istri itu dari polisi. Setelah aku cek, ternyata cuma tanah kosong. Tadi malah aku ketemu sama preman. Dan aku dipukulin Natasha. Karena disangkanya aku berkeliaran di kawasan mereka. Jangan-jangan pasangan suami istri itu sebenarnya bagian dari komplotan penculik lagi Mas. Terus teman-temannya itu pada nggak suka Mas nyelidikin kasus ini, makanya akhirnya mereka ngehajar Mas dan nyerang Mas. Mungkin kamu benar Natasha. Mereka adalah kawanan penculik. Mas Dimas, aku rasa sekarang sebaiknya Mas Dimas pulang aja ya, biar aku obatin luka Mas. Nanti kalau Mas di situ terus makin bahaya Mas. Iya. Aku pulang sekarang ya. Oke Mas, aku tunggu ya. Aisyah mana ya? Lagi dipanggil, Pak. Pak, Iya, Bu. Aisyah nggak mau makan. Dia nangis terus di kamar sambil meluki Juna. Sebentar. Sayang, Mama gak akan pernah lepasin Juna. Selamanya Mama gak akan pernah lepasin Juna. Aisyah, Ya Mas. gue tahu lo lagi sedih dan juga khawatir. Tapi lo harus makan. Kalau lo nggak makan nanti asinnya gimana? Kering lo. Kasian Juna. Makan yuk. Demi Juna. Mas Setia bener. Aku harus makan demi Juna. Yuk. Aisyah, harusnya lo nggak perlu takut keluar kamar. Karena semuanya di rumah ini, Pak Juki, Bu Yanti, Akbar, itu bakal ngelindungin lo sama Juna. Iya Aisyah, nggak usah takut ya. Kita semua bakal jagain kamu sama Juna. Aisyah, kita kan satu keluarga. Kami akan selalu lindungin kamu dan Juna ya. Yang terpenting, kamu bisa jaga diri. Kamu harus makan. Jangan sampai nggak makan nanti sakit ya, Nak. Lo makan dulu ya. Sini, Juna. Gak apa-apa, Mas. Aku makan sambil gendong Juna aja. Bisa kok. Atau ibu aja yang gendong ya. Kamu apa Aisyah? Apa aja, Mas? Aku minum sop ya.
Assalamualaikum. Siapa itu, Bu? Jangan takut ya. Biar ibu yang bukain pintu. Bu. Pak, ini jangan-jangan orangnya Mas Dimas lagi. Aisyah, tenang. Aisyah. Aisyah.